He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. Di awal film diperlihatkan dua orang sedang di dalam mobil. Mereka berdua adalah pengantar dan penjaga yang bekerja untuk perusahaan swasta yang bernama Fortico. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh perampok. Kemudian dua orang tadi dibunuh, dan semua uang di dalam mobil diambil. Suatu hari ada seseorang yang melamar kerja di sebuah perusahaan Fortico, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengantar uang. Ia bernama Patrick Hill. Di sana, seorang atasan perusahaan yang bernama Terry bilang bahwa pekerjaan itu bergaji lumayan namun dengan resiko yang cukup tinggi. Mereka bekerja mengantar uang dari bank swasta, apotek ganja, brankas uang tunai, bahkan kasino. Masing-masing pengantar membawa uang tunai senilai 15 juta dolar. Tentu itu akan mengundang banyak penjahat. Bahkan kemarin dua pegawai Fortico harus tewas karena akibat perampokan. Melihat Pak Laring Hill sebagai Delta Security Eropa, Hill bisa bekerja di tempat itu. Namun tetap dengan syarat ia harus lulus tes minimal mendapat skor 70. Ini dia Bullet, salah satu senior di sana. Ia yang akan mengetes Hill. Diawali dengan tes kebugaran, kemudian Hill dites cara menembak, dan terakhir Hill dites cara mengemudikan truk. Dari semua tes yang dilakukan, Hill mendapat skor 70% karena Hill melakukan banyak kesalahan. Namun skor itu cukup buat Hill untuk bekerja di Fortico. Di ruangan locker, Bullet memperkenalkan Hill ke pekerja lain. Terlihat semua orang pekerja di sana tidak peduli dengan Hill. Bullet juga memperkenalkan Bob dan Dave. Mereka sedikit meremehkan Hill. He looks like he could handle a cock. Yeah, small hands. Setelah itu, Hill dan Bullet mempersiapkan barang bawaan yang akan dia bawa ketika bekerja, seperti pistol buat berjaga dan sebagainya. Di hari pertama bekerja, Hill ditugaskan bersama Bullet dan Dave. Di jalan, Dave menakut-nakuti Hill tentang pekerjaan barunya itu, bahwa pekerjaan itu sangat berbahaya untuk orang biasa. Mereka mengantarkan uang dari hotel ke Bank Amerika. Pekerjaan hari itu pun selesai. Ketika Hill hendak pulang, Bullet mengajaknya minum dan main biliar. Hill izin untuk absen sebentar. Di sana ia melihat kartu identitas para pegawai yang terpampang di samping absen. Di tempat biliar ada seseorang yang bernama John. Ia sendiri harus dipecat karena suatu hal, dan Hill orang yang menggantikan John. John memancing Hill, namun Hill tetap tenang untuk menghindari keributan di sana. Just make sure you drink it over there. Esok harinya, Hill, Dave, dan Bullet kembali bekerja untuk mengantarkan uang. Dave kesal karena harus menunggu lama Bullet yang tak kunjung keluar ketika mengantarkan uang ke sebuah tempat yang hanya berjumlah 10.000 dolar. Ketika Dave menghubungi lewat radio HT, terdengar Bullet sedang dirampok. Dave yang takut, ia langsung berniat kabur meninggalkan Bullet dengan alasan di dalam truk masih ada uang sejumlah 2,5 juta dolar. Namun Hill mencegahnya dan akan menuruti kemauan si perampok tanpa meninggalkan Bullet. Si perampok menyuruh truknya pergi ke suatu tempat yang mereka inginkan. Terlihat di sana Bullet ditodong oleh perampok. Para perampok menyuruh satu orang untuk memindahkan uang dari truk ke mobil mereka. Ketika Hill sedang memindahkan uang itu, Hill menembaki para perampok itu dengan sangat tepat sehingga mereka tewas. Sorry, pal. Who'd you work for? Dick! Suck your own dick. Esok harinya, Dave, Bullet, dan Hill dimintai keterangan di kantornya. Semua keherangan dengan Hill yang sebelumnya mendapat skor minim dalam latihan, tapi dia dapat menembak perampok dengan sangat tepat. Orang di sana memperlihatkan video sebelumnya yang menimpa dua orang pengantar uang yang tewas. Apa ada hubungannya dengan yang merampok Hill? Hill bilang itu perampokan yang berbeda. Para pegawai yang mengalami penyerangan akan diliburkan selama 1 bulan untuk terapis mental. Namun Hill menolaknya dan ingin terus bekerja. Pemilik perusahaan yang bernama Black Hulse sangat kagum pada Hill. Ia berencana akan menaikkan jabatan Hill di Fortico. Esok harinya di ruang pemberangkatan truk, semua memuji Hill atas keberaniannya kemarin. 3 bulan kemudian, Hill kembali mengantar uang bersama Bullet. Di tengah perjalanan, ada perampok yang menghentikannya. Reverse.
With us. I can't fucking... Chinatown, Broadway and Hill. Bullet sangat ketakutan dan menuruti perintah si perampok untuk keluar dari mobil dan tidak melawan. Ketika Hill keluar dari mobil lewat pintu belakang, tiba-tiba para perampok yang melihat Hill langsung kabur dan pergi ketakutan. Edan kan? Di perong aja mereka takut. Kita semakin penasaran siapa sosok Hill ini. Ketika hendak absen pulang, Dana, salah satu pegawai Fortico, mengajak Hill minum di rumahnya. Dan tidak lupa silaturahmi kelamin di sana. Setelah itu Hill menginterogasi Dana. Dari mana uang sebanyak itu ada di rumah Dana? Dana tidak mau bicara, namun ketika Hill mengancam Dana, Dana bilang bahwa uang itu ia curi dari Fortico. Dan Dana tidak sama sekali berhubungan dengan para perampok yang menimpa Fortico. Hill sendiri hanya meminta informasi apabila ada orang dalam yang bersekongkol dengan para perampok. Namun Dana tidak mengetahui tentang hal itu. 5 bulan sebelum Hill kerja di Fortico, Hill dan anaknya yang bernama Doggy hendak pergi menonton pertandingan. Namun tiba-tiba Hill mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Mike memohon ke Hill agar Hill mau memantau sebuah truk pengangkut uang karena anak buah Hill yang lain sedang benar-benar sangat sibuk. Hill hanya cukup memastikan saja truk itu belok ke kiri atau ke kanan agar Mike tahu rute pengantar uang itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Hill adalah seorang bos mafia yang salah satu usahanya di bidang perampokan uang. Hill dan anaknya pergi ke tempat itu. Hill berhenti dan berpura-pura beli seblak untuk melihat kemana rute mobil truk pengangkut uang itu. Laptop. What is this? Doggy anaknya yang menunggu Hill di mobil, ia melihat mobil truk pengangkut uang itu dirampok. Doggy dipaksa keluar oleh salah satu perampok. Sementara orang yang bertugas sebagai pengantar harus tewas ditembaki oleh para perampok di sana. Ketika Hill kembali ke mobil, ia harus melihat Doggy anaknya tewas ditembaki salah satu perampok yang bernama Jen. Inilah scene yang kita lihat di awal film. 3 minggu kemudian setelah perampokan itu, Hill terbangun dari komanya. Ia sangat kehilangan anak semata wayangnya yang sangat ia cintai harus tewas di tangan perampok itu. 3 anak buah Hill yang terlihat bukan orang sembarangan, mereka takut jika Hill sampai marah kepada mereka karena telah meminta tolong Hill memantau truk hingga menyebabkan anaknya tewas. Di sini Hill hanya menyalahkan dirinya sendiri ketimbang anak buahnya, dan ia akan mencari kemanapun para perampok itu pergi. Sebelum Hill terbangun dari komanya, 3 anak buah Hill juga sudah mencari para perampok yang membunuh anak Hill. Namun belum juga menemukannya. Hill hanya membutuhkan sebuah nama dari orang yang membunuh anaknya, dan ia akan membereskannya sendiri. Para anak buah Hill berusaha mencari lagi para perampok yang membunuh anak Hill. Kali ini mereka membumi hanguskan atau membantai semua penjahat untuk menemukan perampok itu. Always be a good boy. Sampai Mike anak buahnya bilang bahwa tidak mungkin kita harus terus membantai para penjahat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian anak Hill. Dan meminta Hill untuk berpikir jernih. You're right, Mike. It's gotta be an inside job. Setelah itu Hill meminta anak buahnya yang lain mengganti semua identitasnya dengan nama Patrick Hill, orang Inggris dan pernah bekerja di Delta Security Eropa. Yang mana semua itu akan memudahkan Hill melamar kerja di Fortico. Hill masuk perusahaan Fortico karena Hill yakin bahwa ada orang dalam yang membantu para perampok itu. Di lain tempat, ini dia para perampok yang sedang Hill cari. Para perampok itu diketuai oleh Jackie dan ini dia orang yang telah menembak anak Hill, ia bernama Jen. Uang hasil merampok terakhir mereka sudah pada habis. Kali ini mereka berencana akan merampok pengusaha kaya dari Afghanistan yang tinggal di kota itu. Mereka pun dengan sangat mudah dapat merampok orang Afghanistan itu. Assalamualaikum. 40 grand cash. Wait a minute. Setelah itu mereka terus merampok. Yes, motherfuckers, these are guns and we'll... I'm telling you now. There's more gold. Hingga sang ketua ulang tahun. Kali ini mereka merencanakan perampokan besar-besaran untuk terakhir kalinya. Para perampok mempersiapkan rencana yang sangat matang, yang ternyata mereka berencana untuk merampok langsung di depot uang dari perusahaan Fortico.
Mereka berencana merampok pada hari Black Friday. Karena pada hari itu, uang di depot Fortico bisa mencapai 150 juta dolar lebih. Dan informasi itu semua didapat dari orang dalam Fortico itu sendiri. Sebelum beraksi, Jackie berpamitan kepada keluarganya dan mengatakan bahwa ia akan pulang telat. Di depot Fortico, Terry bilang bahwa pada hari ini, hari Black Friday, para pekerja akan mengantar uang sebanyak 180 juta dolar lebih yang ada di depot. Dan menyuruh semua pengantar uang lebih waspada. Bullet dan Hill pergi mengambil uang yang akan mereka kumpulkan di depot Fortico. Di tengah perjalanan pulang, Bullet bilang bahwa ia adalah seorang pengkhianat perusahaan dan bekerja sama dengan para perampok seperti perampok yang menewaskan 2 orang pegawai dan 1 anak. Bullet bilang jika Hill ingin selamat, Hill cukup diam dan ikuti semua perintah perampok. Karena hari ini Bullet dan para perampok itu akan merampok langsung di depot Fortico. Hill mengiyahkannya karena semua penyamaran Hill memang untuk mencari tahu siapa perampok yang sudah menewaskan anaknya. Bullet mematikan kamera pengawas di mobilnya dan menjemput para perampok itu yang sudah bersiap dengan pakaian lengkap. Setelah itu mereka pergi ke depot. Semua uang sudah terkumpul di sana dan para perampok memulai aksinya dengan Hill dan Bullet dijadikan sandera. Mereka pura-pura mengancam Bullet dan meminta pintu keluar masuk dibuka agar para perampok bisa keluar dengan mudah. Hingga terjadi tembak-menembak. Banyak para pekerja yang tewas oleh para perampok itu. Salah satu pekerja menghubungi tim SWAT, yaitu tim dengan kemampuan di atas polisi biasa milik pemerintah Amerika Serikat. Ketika para perampok itu berpencar untuk mengamankan situasi, Hill berhasil membunuh salah satu perampok itu. Hill memakai seragam dan helm yang dipakai para perampok itu. Kemudian Hill membunuh satu perampok lagi. Kemudian Hill memasukkan ponsel ke dalam tas berisi uang yang akan mereka rampok. Hill bertarung dengan perampok yang lain. Kaki Hill tertembak, namun ia berhasil membunuh perampok itu. Bullet membantai teman-temannya sendiri. Bullet juga membunuh Dave, teman dekatnya sendiri. Bullet menembaki Hill dan pergi bersama Jen dan ketua Jackie karena perampok yang lain sudah tewas. Mereka keluar dengan menabrak polisi yang menjaga di pintu keluar. Mereka kabur dan masuk ke sebuah gedung. Setelah sampai di sana, Jen membunuh Jackie yang memang sudah terluka. Tersisa Bullet dan Jen. Mereka membawa uang melewati terowongan bawah tanah dan memasukkannya ke dalam mobil yang sudah ia sediakan. Setelah itu, Bullet berniat menembak Jen, namun Jen lebih dulu menembak Bullet hingga tewas. Jen pergi dengan selamat. Malam harinya, Jen terlihat senang karena mendapatkan uang sebanyak itu sendiri. Jen mendengar suara handphone berdering. Disangka suara handphone miliknya, ternyata suara handphone itu berasal dari dalam tas tumpukan uang. Yang kita tahu itu adalah handphone yang dimasukkan Hill pada saat perampokan itu terjadi. Sehingga dengan mudah Hill menemukan Jen. Hill memberikan dokumen visum kematian anaknya, yang Jen tembak mengenai hati, paru, limpa, dan jantung. Hill langsung menembak Jen tepat seperti penembakan anaknya, yaitu di paru, limpa, jantung, hingga Jen tewas pada saat itu juga. Kisah yang kita dapat ambil dari film ini yaitu salah satunya, jangan pernah menyakiti orang karena di balik itu kita tidak tahu apa yang kita akan dapatkan setelah menyakitinya.